Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai linear programming metode dualitas. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fabian Hairul Fatah dari kelas TI 19H dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, kita langsung saja mulai. Ya, dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah primal dan ada juga masalah dual. Yang di sebelah kiri di sini menunjukkan masalah primal. Masalah primal memiliki koefisien, fungsi, dan tujuan. Sedangkan masalah dual itu mempunyai nilai kanan fungsi batasan. Nah, di sini di dalam tabel ini menjelaskan perbedaan antara masalah primal dan masalah dual. Ya, kalian bisa screenshot di sini untuk dibaca-baca lagi. Dan kemudian saya akan menjelaskan soal dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimalkan F sama dengan Cx dengan kendala Ax kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminimalkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih besar sama dengan C. Dalil yang pertama, jika X penyelesaian visible masalah primal Y0, penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Qx. Kemudian dalil yang kedua, jika X0 penyelesaian visible masalah primal Y0, penyelesaian visible masalah dual dan Cx0 sama dengan By0, maka X0 adalah penyelesaian optimal masalah primal dan Y0 penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti F maksimal sama dengan G minimal. X. Kemudian dalil yang ketiga. Dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Kemudian dalil yang keempat. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel KK pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih besar sama dengan 0, maka select variabel KK pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala KK pada dual berbentuk persamaan. Saya langsung saja ke contoh soalnya ya. Masalah primal. Meminimalkan F sama dengan 40x1 plus 12x2 plus 40x3. Nah, yang dimaksud dengan x1, x2, dan x3 di sini, yaitu x1 merupakan kendala 1, x2 merupakan kendala 2, dan x3 merupakan kendala 3. Kemudian di soal di sini kendalanya disebutkan 2x1 plus x2 plus x3 lebih dari sama dengan 20. Kemudian 4x1 plus x2 plus x3 lebih dari sama dengan 30. Kemudian x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Soalnya menanyakan tentukan masalah dualnya, kemudian selesaikan masalah dualnya, kemudian selesaikan masalah primalnya. Penyelesaian. Cara penyelesaian yang pertama adalah itu mengubah ke bentuk standar. Nah, soal di sini sudah berbentuk standar sehingga tidak perlu diubah. Kemudian langkah kedua itu menentukan masalah dualnya. Caranya itu dengan memaksimalkan G sama dengan 20Y1 di plus 30Y2. Dari mana nilai 20Y1 plus 30Y2? Nah, itu dihasilkan dari ini.
kendala 1 dan kendala 2 dan diubah menjadi dual. Dari primal menjadi dual, maka bentuknya menjadi seperti ini. Maksimumkan G sama dengan 20Y1 plus 30Y2. Kemudian dibacanya itu dari atas ke bawah. Nah, cara membacanya itu 2x1 di plus 4x1, kemudian hasilnya itu 40x1. Nah, di sini ya. Nah, jika diubah ke dual, x-nya saya ganti menjadi y. Menjadi 2y1 di plus 4y2. Itu kurang dari sama dengan 40. Kemudian y1 plus y2-nya dari mana? Nah, itu didapatkan dari sini. x2 dan dibaca ke bawah plus x2. Maksudnya yaitu ini kendala 1 dan ini kendala 2. Itu diubah menjadi kedual menjadi y1 plus y2. Itu kurang dari sama dengan 12. Dan y1 plus y2 yang ketiga itu didapatkan dari kendala 3, yaitu x3 dan x3 di sini. Yang diubah ke dual menjadi y1 di plus y2 menghasilkan 40. Yang diubah menjadi dual menjadi y1 plus y2 kurang dari sama dengan 40. Nah, tanda di sini yang tadinya primal lebih besar sama dengan diubah ke dual menjadi kurang dari sama dengan. Nah, jika sudah mendapat hasil seperti ini, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini, diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal, ditranspos atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi, jika variabel lebih dari 2, penyelesaian menggunakan simplex. Perlu diingat ya, jika variabelnya berjumlah 2, itu bisa diselesaikan dengan model grafik. Akan tetapi, jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Nah, saya menyelesaikan persoalan di atas menggunakan metode grafik. Saya akan jelaskan dari kendala 1 yang tadi. Kendala 1 yang tadi adalah 2y1 plus 4y2 kurang dari sama dengan 40. Nah, di sini kita akan mencari y2 terlebih dahulu. Jika y1-nya 0, maka y2-nya berapa? Nah, jika y1-nya 0, maka kita misalkan saja y1-nya 0, maka 0 dimasukkan ke y1 di kendala 1 yang sini. Maka 2 kali 0 menjadi 0. Terus, kita pikirkan, jika y1-nya 0, maka y2, jika hasilnya 40, maka kan y2 otomatis 10. 10 dikali 4 itu menghasilkan 40. Jadi, y2 hasilnya sama dengan 10. Dan kita mencari y1. Jika y2-nya dimisalkan 0, maka 4 kali 0 sama dengan 0. Dan y1-nya itu 20. 2 kali 20 sama dengan 40. Jadi otomatis y1-nya sama dengan 20. Kita ambil dari kendala 2. Jika y1-nya sama dengan 0, maka y2-nya berapa? Kita misalkan saja y1-nya 0.
jika Y1-nya 0, jika didapatkan hasil 12, maka otomatis Y2-nya hasilnya 12. Dan kita misalkan Y2 sama dengan 0, maka Y1-nya otomatis 12. Kemudian untuk kendala 3, Y1 plus Y2 sama dengan 40. Jika Y1-nya kita misalkan 0, maka Y2-nya otomatis 40. Dan jika Y2-nya kita misalkan 0, maka Y1-nya juga otomatis 40. Jadi, kita dapatkan grafik seperti ini. Saya akan jelaskan satu persatu dari kendala 1. Kendala 1 tadi, kita hasilkan angka 10 dan angka 20. Angka 10, saya tuliskan di sini 10, karena Y2 itu di sebelah sini, dan Y1 di sebelah kanan. 20. Nah, dan untuk kendala 2, kita dapatkan hasil 12 dan angka 12. Nah, kita tuliskan angka 12, Y2-nya di sini, Y1-nya di sini. Nah, terus kendala 3, kita dapatkan angka 40 dan 40. Kita tuliskan Y1-nya di sini dan 40-nya di sini. Kita tarik semua garis lurus. Dan hasilnya seperti ini. Kita kasih huruf A di sini, B di sini, C di sini, dan D di sini. Kemudian saya akan jabarkan dari gambar grafik di atas. Titik A itu berada di koordinat 0,0. Nah, karena di sini kan 0,0. Jadi kita tulis saja 0,0. Sama dengan kita ambil kendala 1, yaitu 20 Y1 plus 30 Y2. Y1-nya 0 plus 30, Y2-nya juga 0, hasilnya 0. Kemudian titik B itu di koordinat 0,10. B 0,10. Kita tulis saja 0,10. Jadi 20 Y1 plus 30 Y2 sama dengan kita masukkan saja Y1-nya 20 kali 0 plus 30 kali Y2-nya 10. Jadi 300. Untuk titik C itu kan berada di perpotongan garis 1 dan garis 2. Jadi cara mencarinya yaitu dengan cara eliminasi. Untuk mencari Y2, kita harus menyamakan Y1 terlebih dahulu, yaitu caranya untuk yang baris pertama dikalikan 1, untuk baris keduanya dikalikan 2. Jadi hasilnya seperti yang di bawah ini. 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Kemudian 2Y1 plus 2Y2 sama dengan 24. Kita eliminasi atau dikurangin. Dihasilkan 2Y2 sama dengan 16. Y2-nya berapa? Y2 otomatis 8 karena 16 per 2 hasilnya 8. Kemudian kita mencari Y1. Kita ambil persamaan salah satu saja. 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Nah, kita masukkan angka Y2 tadi ke sini. Jadi 2Y1 plus 4 kali 8 sama dengan 40. Y1-nya sama dengan berapa? Y1-nya 4. Kemudian kita cari hasil dari 20 Y1 plus 30 Y2. Hasilnya Y1-nya 4, Y2-nya 8. 20 kali 4 plus 30 kali 8. Hasilnya 320. Untuk titik D-nya berada di koordinat 12,0. Nah, ini kita menggunakan angka yang tadi 20Y1 plus 30Y2 sama dengan 20 kali 12 plus 30 kali 0, hasilnya 240. Kemudian langkah yang keempat itu mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil keempat, yaitu caranya menggunakan
kendala 1 dimasukkan ke sini. 2Y1 plus 4Y2 sama bedanya plus S1. Di primal plus S1. Ya, bedanya di situ. S1 diibaratkan menjadi kendala 1. Yaitu 2Y1 plus 4Y2 plus S1 sama dengan 40. Dimasukkan saja angka yang dihasilkan tadi. 2 kali 4 plus 4 kali 8 plus S1 sama dengan 40. Di sini tujuan kita adalah mencari kendala 1. S1 sama dengan 0. Kemudian S2-nya kita berapa? Menggunakan kendala 2. Y1 plus Y2 plus S2 sama dengan 12. 4 plus 8 plus S2 sama dengan 12. S2-nya berapa? S2-nya sama dengan 0. Kemudian S3-nya berapa? Y1 plus Y2 plus S3 sama dengan 40. Kita masukkan saja 4 plus 8 plus S3 sama dengan 40. S3-nya berapa? 28. Maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya, mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 itu lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 plus X2 plus X3 sama dengan 20, 4X1 plus X2 plus X3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal, kan? Cuma bedanya kita ubah menjadi sama dengan. Kita eliminasi menjadi 2X1 plus X2 sama dengan 20. 4X1 plus X2 sama dengan 30. Nah, itu hasilnya X1 ketemu 5. Kenapa X3-nya kita tidak masukkan? Karena X3-nya dari awal sudah diketahui 0. Jadi, kita tidak usah masukkan ke eliminasi. Untuk mencari X2, kita gunakan persamaan salah satu saja, yaitu 2X1 plus X2 sama dengan 20. Karena X1-nya sudah ketemu 5, maka X1-nya kita masukkan ke sini. Jadi 2 kali 5 plus X2 sama dengan 20. X2 sama dengan berapa? Nah, hasilnya 10. Kita mendapat hasil X1, X2. Nah, X1-nya kita hasilkan 5, kemudian X2-nya 10. Maka kita hitung dari F sama dengan 40X1 plus 12X2 plus 40X3. Itu sama dengan kita masukkan angka semua yang tadi kita cari. X1-nya 5, X2-nya 10, dan X3-nya 0. Kita masukkan menjadi 40 dikali 5 plus 12 kali 10 plus 40 kali 0. Dapatkan hasil 200 plus 120 di plus 0 sama dengan 320. Maaf, ini yang ke-12 harusnya 120. Saya tipu. Nah, hasilnya 320. Itu tadi pembahasan saya mengenai dual dan prima. Sekian dari saya. Bila ada salah kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.